Film ini diadaptasi dari pengalaman nyata Ernest Gordon, seorang perwira Skotlandia yang menjadi tawanan perang Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mereka dipaksa membangun rel kereta di tengah hutan dengan kondisi yang kejam, penuh kelaparan, penyakit, dan kekerasan. Dan inilah film dimulai dengan menampilkan Ernest Gordon, seorang pemuda asal Skotlandia yang menjalani kehidupan sederhana dan damai. Ia tumbuh dalam lingkungan yang tenang dan menata masa depannya sebagai mahasiswa keguruan. Namun ketentraman tersebut perlahan runtuh ketika Perang Dunia Kedua pecah dan menyeret banyak pemuda, termasuk Ernest, ke dalam pusaran konflik global. Dengan berat hati ia meninggalkan bangku kuliah dan memilih bergabung dengan militer demi memenuhi panggilan tugas negara. Ernest kemudian ditempatkan dalam pasukan Skotlandia yang berada di bawah komando Kolonel Squire McLean, seorang pemimpin tegas dan disegani di Batalion ke-93, didampingi oleh wakilnya yang setia yang bernama Ian. Di bawah kepemimpinan mereka, pasukan ini dikirim ke Singapura, sebuah wilayah strategis yang kala itu diyakini sebagai benteng kuat Inggris di Asia. Pada 17 Februari 1942, pasukan Jepang melancarkan serangan besar yang dengan cepat menghancurkan pertahanan Singapura. Kekalahan tak terelakkan dan seluruh pasukan Inggris akhirnya ditangkap. Mereka dipaksa menyerahkan senjata, dilucuti dari martabat sebagai tentara, lalu digiring secara brutal menuju kem-kem penahanan. Ernest bersama sang kapten dan seluruh rekan-rekannya harus menerima kenyataan pahit sebagai tawanan perang. Pasukan Jepang kemudian menutup mata mereka, membawa mereka menyeberangi lautan, dilanjutkan dengan perjalanan menggunakan kereta api, sebelum akhirnya dipaksa berjalan kaki berkilo-kilometer menembus pedalaman hutan Thailand. Perjalanan panjang dan melelahkan itu berakhir di sebuah kem kerja paksa yang dikenal sebagai kem Kanchanaburi. Setibanya di sana, mereka disambut dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Di sana terlihat ratusan mantan tentara yang telah lebih dulu menjadi tawanan Jepang hidup dalam kondisi yang sangat mengganaskan. Di beberapa sudut kem tampak gundukan tanah yang diduga merupakan kuburan para tawanan yang telah meninggal. Tanpa diberi waktu beristirahat, mereka kembali diperlakukan dengan kasar dan digiring masuk ke dalam kem. Di sana telah menunggu seorang perwira Jepang bernama Sersan Ito yang memberikan instruksi dengan sikap keras dan penuh ancaman. Ia dibantu oleh penerjemahnya yang bernama Takashi Nagase. Pada hari pertama di kem, Mayor Ian menerima perlakuan kasar tanpa alasan yang jelas dari Sersan Ito. Kolonel Stuart yang tidak terima mencoba membela, namun tindakannya itu justru memicu kemarahan Ito. Di kem yang sama juga terdapat seorang pemimpin Jepang lain bernama Konuchi yang tampak lebih manusiawi dibandingkan Ito. Ia menyatakan bahwa sejak hari itu mereka resmi menjadi tawanan Kaisar Jepang dan memperingatkan agar tidak ada yang mencoba melarikan diri, karena pelanggaran akan berujung pada hukuman berat seperti yang mereka lihat sendiri. Dan para tawanan juga dipaksa menandatangani surat pernyataan untuk tidak melarikan diri. Sementara itu di sisi lain kem, Kolonel Stuart harus menerima penyiksaan brutal dari Sersan itu karena dianggap membangkang perintah. Mayor Ian yang menyaksikan kejadian itu berencana untuk menolong, tetapi seorang pria bernama Dusty Miller segera menariknya dan membawanya menjauh dari tempat itu, sebelum pasukan Jepang menyadarinya dan memperlakukannya dengan cara yang sama. Setelah itu para tawanan yang baru tiba dipaksa menjalani proses pencukuran rambut dan pemeriksaan kesehatan secara singkat. Di tengah kekacauan itu, salah seorang tawanan lama memperingatkan mereka agar tidak sekalipun menyimpan atau memiliki radio jika ketahuan hukuman yang menanti bukan sekedar penyiksaan, melainkan kematian. Karena sang kapten tidak kunjung kembali, Ernest diliputi rasa cemas dan berusaha mencarinya. Namun upayanya itu justru berakhir buruk ketika seorang tentara Jepang memukulnya tanpa peringatan.
Temannya yang bernama Letnan Jim Yanke melihat kejadian tersebut, segera menolong Ernest dan membawanya kembali ke dalam camp. Saat diperiksa oleh dokter, tidak lama kemudian Kapten Stuart dibawa masuk dalam kondisi luka parah dengan wajah dipenuhi darah dan lebam. Meski berada di ambang kematian, sang kapten masih sempat melontarkan candaan tipis dan berpesan kepada anak buahnya agar segera mencari kesempatan melarikan diri, menemukan tempat pelarian terbaik, dan pergi secepat mungkin dari camp tersebut. Tidak lama kemudian Ernest mengambil jatah makanan dan mencoba meminta sedikit tambahan untuk sang kapten. Namun pria yang membagikan makanan itu menolak dan mengatakan bahwa siapapun yang tidak bekerja tidak berhak mendapatkan jatah makan. Seorang pria yang mengantri di belakang Ernest merasa kesal kepada Ernest karena dianggap terlalu lama, lalu memukulnya hingga memicu keributan. Awalnya Ernest berusaha melawan, tetapi ketika ia melihat seorang pria tua memunguti makanan yang tumpah di tanah, ia tersentak dan memilih menghentikan perkelahian itu, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Dusty membangun sebuah tempat perlindungan sederhana di luar camp yang dikenal sebagai gereja tanpa dinding. Tempat ini menjadi ruang aman bagi para tawanan, di mana mereka diperbolehkan datang ketika merasa tertekan atau membutuhkan ketenangan. Malam harinya mereka berkumpul dan berbincang ringan tentang masa depan serta apa yang akan mereka lakukan setelah bebas dari camp. Ernest mengatakan keinginannya untuk mengajar, sementara Kapten Stuart mengatakan bahwa ia berniat kembali bertempur di perang berikutnya. Pada hari berikutnya seluruh tawanan dikumpulkan dan dihadapkan pada seorang perwira Jepang bernama Nagamoto, kepala administrasi perang di Thailand. Nagamoto mengumumkan bahwa seluruh tawanan akan ditugaskan membangun jalur kereta api atas nama Kekaisaran Jepang sepanjang kurang lebih 420 km dan harus diselesaikan dalam waktu 18 bulan. Kapten Stuart dengan tegas menolak perintah tersebut, menyatakan bahwa perintah itu melanggar Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag, serta berbagai prinsip hak asasi manusia. Tetapi sikap pembangkangannya itu membuat para perwira Jepang murka dan langsung menembaknya. And your fascist monkeys convention. You lose it! Takut perlakuan serupa akan menimpa Mayor Ian, para tawanan segera menarik dan membawanya keluar dari lokasi tersebut sebelum keadaan semakin memburuk. Tanpa memiliki pilihan lain, mereka semua akhirnya terpaksa menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk membangun rel kereta api tersebut. Pada saat itu Ian mengungkapkan bahwa ia mengurungkan niatnya untuk melarikan diri dari camp karena merasa berhutang budi pada sang kolonel. Ia masih melihat wajah Kolonel Stuart terbayang di hadapannya, meninggal tanpa mampu ia selamatkan. Yanke yang mendengar hal itu meluapkan kemarahannya. Baginya, bertahan di tempat tersebut sama saja dengan menunggu kematian karena semua orang di camp telah dianggap mati oleh Jepang. Setidaknya dengan mencoba melarikan diri, mereka masih memiliki secercah harapan untuk meraih kembali kebebasan. Pada tanggal 28 Oktober 1942, pembangunan jalur kereta api pun resmi dimulai. Para tawanan dipaksa membabat hutan bambu dengan tangan mereka sendiri agar jalur tersebut dapat dilalui. Selama periode itu, para mantan tentara ini tidak hanya dipaksa melakukan kerja rodi, tetapi juga harus menghadapi krisis makanan yang membuat mereka hidup dalam kelaparan terus-menerus. Selain itu, banyak pekerja jatuh sakit dan meninggal secara mengenaskan akibat kelelahan, penyakit, dan kekerasan. Mayat-mayat para tawanan yang meninggal seringkali tidak dikuburkan. Sebaliknya, mereka dibakar menggunakan kayu atau bambu sisa tebangan di sepanjang jalur kereta. Pada masa ini kondisi Ernest pun memburuk drastis, ia jatuh sakit dan dianggap tidak akan mampu bertahan hidup. Bahkan ia sempat dipindahkan ke area tempat pembuangan jenazah, namun secara tidak terduga kesadarannya kembali dan ia pun selamat dari kematian yang sudah di depan mata. Selama beberapa hari Dusty merawat Ernest dengan penuh perhatian. Setelah kondisinya pulih sepenuhnya, beberapa tawanan mendekatinya dan mengungkapkan bahwa mereka telah memikirkan rencana pelarian. Mereka tidak lagi sanggup menerima perlakuan kejam yang terus-menerus mereka alami dan merasa bahwa Jepang haruslah dilawan. Namun pada awalnya, Ernest belum tertarik untuk terlibat dalam rencana tersebut. Pandangan Ernest mulai berubah ketika Dusty mengatakan bahwa saat seorang kehilangan harapan, pada saat itulah ia benar-benar mati. Kata-kata itu menggugah pikirannya,
Perlahan Ernest pun membuka diri dan mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk melarikan diri. Selama proses pembangunan rel kereta api, mereka diam-diam mencari celah dan kesempatan untuk kabur. Pada saat itu, pembangunan rel telah mencapai sekitar 132 km. Di waktu yang sama, salah satu di antara mereka, yaitu Yanke, berhasil menjalin kontak dengan warga lokal dan memperoleh beberapa barang penting. Tidak lama kemudian, Dusty jatuh sakit dan kali ini Ernest lah yang merawatnya. Di tengah kondisi camp yang penuh penderitaan, Ernest mengungkapkan gagasannya untuk membuka sebuah sekolah kecil di tengah hutan. Awalnya ia mengadakan kelas pertamanya di sebuah gudang yang biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan jenazah, dengan mengangkat tema keadilan sebagaimana yang diajarkan oleh Plato. Seiring berjalannya waktu, beberapa tawanan mulai mendengar keberadaan kelas rahasia tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang tertarik ikut serta, bahkan ada pula yang kemudian turut menjadi pengajar. Mereka mencuri waktu di sela-sela kesibukan, baik sebelum jam kerja dimulai maupun dengan bersembunyi di tempat penyimpanan mayat. Namun sayangnya, Ian tidak menyukai gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh Ernest dan kawan-kawannya. Ian bahkan mengumpulkan orang-orangnya sendiri yang masih berada di bawah komandonya dan membentuk kelompok tersendiri di dalam camp. Secara diam-diam, ia berusaha menghalangi Dusty dan beberapa tawanan lain yang berniat melarikan diri dengan alasan bahwa tindakan tersebut hanya akan membawa malapetaka bagi semua orang. Tidak terima dengan sikap dan pilihan rekan-rekannya, Ian perlahan berubah menjadi sosok yang dianggap sebagai pengkhianat. Ia melaporkan secara terbuka keberadaan kelas-kelas rahasia yang dipelopori Ernest kepada pihak Jepang dan juga melaporkan Yanke yang berinteraksi dengan penduduk lokal dengan harapan dapat menjaga ketertiban dan menghindari hukuman massal. Namun tindakannya justru membawa dampak yang jauh lebih buruk. Pasukan Jepang segera datang menghentikan seluruh kegiatan belajar, menyita buku-buku yang selama ini menjadi sumber harapan para tawanan, dan menyeret Yanke untuk disiksa habis-habisan sebagai peringatan bagi yang lain. Ernest yang menyaksikan semua itu berusaha berbicara pada Konuchi dengan penuh kehati-hatian. Ia menjelaskan bahwa kegiatan belajar bukanlah bentuk perlawanan, melainkan sarana untuk menjaga kewarasan dan kekuatan mental para tawanan. Konuchi mengatakan bahwa buku yang mereka baca itu adalah tahayul. Ia juga mengumumkan bahwa pembangunan jalur kereta api dianggap berjalan terlalu lambat. Sebagai bentuk tekanan, ia memerintahkan agar seluruh proyek diselesaikan dalam waktu 6 bulan ke depan. Sesuatu yang hampir mustahil dan menjadikan penderitaan yang jauh lebih besar bagi para tawanan. Sementara itu di tempat lain, Yanke harus menerima penyiksaan kejam dari para tentara Jepang. Tubuhnya dibaringkan di atas tanah dengan tangan dan kaki terikat, membuatnya semakin tak berdaya. Ia dibiarkan dalam kondisi tersebut sepanjang malam tanpa belas kasihan, bahkan ketika hujan turun dengan sangat deras dan membasahi seluruh tubuhnya. Dalam keputusasaan, Yanke mencoba menahan ikatan yang menahan tubuhnya. Namun upayanya itu justru memperparah keadaannya. Gesekan tali yang kasar melukai kulit dan dagingnya, menimbulkan rasa sakit yang semakin hebat. Sementara itu, para pekerja paksa terus melanjutkan pembangunan jalur kereta api, dan kali ini pekerjaan mereka berlangsung jauh lebih cepat sesuai dengan tuntutan Jepang. Sebagai bentuk penghargaan atas peningkatan tersebut, Konuchi akhirnya mengembalikan buku-buku yang sebelumnya ia sita. Selain itu, para tawanan juga menerima beberapa hadiah berupa tambahan makanan dan juga obat-obatan. Ketika mereka kembali ke barak, Yanke akhirnya dibebaskan dari hukuman yang menimpanya. Namun sejak saat itu, ia berubah drastis dan menolak berbicara kepada siapapun. Seolah penyiksaan yang dialaminya telah merenggut suaranya dan meninggalkan luka batin yang mendalam. Setelah berbulan-bulan penuh penyiksaan, kelaparan, dan kerja paksa tanpa henti, para tawanan akhirnya berhasil menyelesaikan pembangunan jalur kereta api pada Oktober 1943. Proyek yang menelan begitu banyak korban jiwa itu kemudian diresmikan oleh pihak Jepang atas nama Kekaisaran mereka. Jepang merayakan keberhasilan tersebut seolah meniadakan penderitaan, kematian, dan pengorbanan yang telah terjadi selama proses pembangunannya. Namun peresmian itu justru menjadi pertanda buruk bagi para tawanan. Setelah rel kereta selesai, mereka tidak lagi dianggap berguna.
Keesokan harinya seluruh peralatan kerja mereka dikumpulkan dan para pekerja paksa diperintahkan untuk berbaris di bawah pengawasan ketat tentara Jepang. Suasana dipenuhi ketegangan dan ketakutan karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Para tawanan kemudian dibagi menjadi 2 kelompok tanpa penjelasan apapun. Di tengah kebingungan tersebut, seorang petugas Jepang melaporkan bahwa satu buah sekop telah hilang. Laporan itu langsung memicu kemarahan Ito. Ia mengancam akan menghabisi mereka semua jika tidak ada yang mengaku. Yangke yang berdiri di tengah tiba-tiba maju ke depan. Sersan Ito dengan kemarahan tinggi langsung memukulnya tanpa ampun. Ironisnya setelah penyiksaan itu dilakukan, barulah diketahui bahwa petugas tersebut keliru menghitung jumlah peralatan. Sekop yang dianggap hilang ternyata tidak pernah benar-benar lenyap. Pada malam harinya, para pekerja paksa yang selama ini berada di hutan menjadi murid-murid Ernest akhirnya mengadakan sebuah wisuda sederhana. Tanpa toga dan tanpa perayaan meriah, upacara itu berlangsung dengan penuh makna. Wisuda tersebut menjadi simbol kecil kemenangan intelektual dan kemanusiaan di tengah penderitaan, seolah menegaskan bahwa meski tubuh mereka terbelenggu, pikiran mereka tetap merdeka. Tetapi di saat yang sama, Ian bersama beberapa orang lainnya ternyata selama ini juga merencanakan pelarian. Mereka memanfaatkan malam itu untuk mencoba melarikan diri. Namun situasi itu tiba-tiba berubah ketika tanpa diduga, beberapa pesawat sekutu melintas di atas area camp. Suara pesawat itu membuat suasana mendadak hening dan tegang. Sersan itu yang curiga segera keluar untuk memeriksa pintu keamanan. Di sanalah ia mendapati para tawanan yang tengah berusaha melarikan diri dan upaya mereka pun gagal total. Keesokan harinya seluruh tawanan diperintahkan berkumpul dan dibariskan di hadapan camp. Dengan sengaja, para pelarian ditampilkan di depan semua orang untuk dijadikan contoh. Amen. Ito. Saat ia bersiap memenggal kepala Ian menggunakan samurainya, tiba-tiba Dusty melangkah maju dan mengorbankan dirinya menggantikan posisi Ian. Tanpa ragu, para tentara Jepang segera menyeret Dusty menjauh. Di tengah lapangan camp di hadapan semua tawanan, ia dieksekusi secara brutal dengan cara disalib. Pengorbanan Dusty menjadi momen penting yang mengguncang seluruh camp. Meninggalkan luka mendalam sekaligus menunjukkan bahwa di tengah kekejaman perang, keberanian dan pengorbanan masih dapat tumbuh. Setelah peristiwa mengerikan itu, Takashi Nagase menyampaikan bahwa seluruh tawanan akan segera dihadapkan pada sang kaisar. Namun belum sempat menyelesaikan ucapannya, beberapa pesawat tempur melintas di atas kawasan camp. Mengira bantuan akhirnya datang, para tawanan spontan bersorak penuh harapan. Namun sayangnya harapan itu berubah menjadi kepanikan ketika pesawat-pesawat tersebut justru memombardir area camp tanpa memperdulikan bahwa para tawanan berada di bawahnya. Setelah serangan udara berhenti, para tawanan mendengar kabar bahwa camp-camp terdekat juga mengalami nasib serupa.
Sebagian dari camp lain meninggalkan tempat kerja mereka dan datang ke camp Kanchanaburi untuk meminta pertolongan. Namun sersan itu dengan dingin menolak dan memerintahkan agar mereka pergi dan menolak memberi bantuan. Ernest yang diliputi rasa iba justru menerima para korban dengan tangan terbuka, meskipun hal itu beresiko bagi dirinya sendiri. Kekacauan demi kekacauan membuat situasi di camp semakin tidak terkendali. Tidak lama kemudian, Kapten Konuchi memutuskan meninggalkan camp, disusul oleh sersan itu yang juga pergi begitu saja. Para tawanan ditinggalkan dalam kebingungan tanpa kejelasan dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Di tengah kebingungan itu, sebuah pesawat kembali melintas dan menjatuhkan selebaran di udara. Ketika kertas-kertas itu dipungut, tertulis bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu dan perang telah berakhir. Pada tanggal 15 Agustus 1945, yang kemudian dikenal sebagai Liberation Day, pasukan sekutu akhirnya tiba di camp. Mereka menanyakan keberadaan para penjaga Jepang dan para tawanan menjawab bahwa para penjaga tersebut telah melarikan diri ke hutan. Sementara itu di belakang camp, Ian berhasil menangkap sersan itu dan meluapkan seluruh amarahnya dengan memukulinya habis-habisan. Dalam kemarahannya, Ian berniat menghabisi Ito dengan samurainya sebagai balas dendam atas semua kekejaman yang telah ia lakukan. Ernest segera datang dan mencegahnya, meyakinkan Ian bahwa keadilan sejati tidak terletak pada balas dendam, melainkan pada proses hukum. Ian menolak pandangan itu dan sempat menyerang Ernest karena merasa dihalangi. Namun tidak lama kemudian ia tersadar bahwa tindakannya terhadap sahabatnya sendiri adalah kesalahan besar. Dalam keheningan yang menegangkan itu, sersan Ito tiba-tiba mengambil samurainya dan menusukkannya ke tubuhnya sendiri, memilih mengakhiri hidup sebagai bentuk hukuman atas kejahatan yang telah ia perbuat. Setelah keadaan terkendali, pasukan sekutu berhasil menangkap beberapa penjaga Jepang yang masih berada di sekitar hutan. Para tawanan yang telah menderita selama hampir 2 tahun kemudian dievakuasi, sementara para penjaga dan tentara Jepang dibawa untuk diadili atas kejahatan perang yang telah mereka lakukan. 50 tahun setelah perang berakhir, Kapten Ernest Gordon dan Takashi Nagase kembali bertemu di camp Kanchanaburi yang kini telah berubah menjadi museum. Setelah perang, Ernest mengabadikan hidupnya di dunia akademik dan rohani, sementara Takashi Nagase memilih jalan pertobatan dengan menjadi seorang pendeta Buddha. Dan film pun selesai. Film ini mengingatkan kita bahwa di tengah kekejaman perang, kemanusiaan adalah senjata terakhir manusia. Kebencian hanya melahirkan luka baru, sementara pengampunan memberi kebebasan bagi jiwa. Karena perang tidak akan pernah berakhir dengan senjata, tetapi dengan perubahan hati manusia. Semoga kisah ini memberi pelajaran tentang kemanusiaan dan harapan. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di cerita berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.